Salve, kembali berjumpa dengan saya pada pagi hari ini, tanggal 22 Juni 2026. Mari saudara, kita di pagi yang cerah ini mau bersama-sama mengucap syukur dalam doa kepada Tuhan Allah kita, dan jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Jangan menghakimi. Bacaan liturgi hari ini diambil dari dua kitab Raja-Raja 17 ayat 5 sampai 8 dan ayat 13 sampai 15a dan ayat 18 serta Injil Matius 7 ayat 1 sampai 5. Saudara-saudaraku, pernahkah saudara kita bertanya atau merefleksi diri, mengapa manusia, mungkin kita sendiri, begitunya gemar menghakimi? Padahal kita sendiri penuh dengan kekurangan. Berikut ini adalah renungan singkat mengenai kecenderungan manusia yang suka menghakimi. Yang pertama, saudara, adalah merasa lebih baik. Menghakimi orang lain seringkali menjadi cara instan untuk menutupi rasa tidak aman atau insecure dan mengangkat harga diri sendiri. Secara tidak sadar, kita merasa lebih suci saat melihat kesalahan orang lain. Yang kedua, saudara, lupa bercermin. Kita adalah ahli dalam mencari debu-debu di mata orang lain, saudara. Tetapi buta terhadap balok yang ada di mata sendiri. Kita sering mengabaikan kesalahan kita yang mungkin, saudara, jauh lebih besar. Maka bercerminlah, saudara, sebelum kita menghakimi. Yang ketiga, kurangnya empati. Terlalu cepat menilai membuat kita gagal memahami konteks atau pergumulan hidup yang sedang dihadapi orang lain. Kita menghakimi dari apa yang terlihat, bukan dari apa yang mereka rasakan. Injil hari ini, saudara-saudara yang terkasih, Yesus memberi pelarangan bagi kita akan hal ini, katanya, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Matius 7 ayat 1. Ini dimaksudkan, saudara, agar kita tidak boleh dengan gampangnya, mudahnya menjadi hakim atas kehidupan orang lain, saudara, dengan sikap kritis, keras, dan penuh penghukuman. Yesus memberikan perumpamaan ekstrim antara selumbar, dosa kecil orang lain, saudara, dan balok, dosa besar di dalam diri kita sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, pada ada balok di dalam matamu? Matius 7 ayat 3-4. Sungguh munafik, saudara. Sungguh munafik jika kita sibuk mempermasalahkan kesalahan kecil orang lain, sementara kita mengabaikan kesalahan diri sendiri yang jauh lebih besar. Ingat, ayat ini tidak melarang kita untuk menasehati orang lain, saudara, melainkan menuntut agar hati dan motivasi kita murni. Setelah kita mengeluarkan balok dari mata kita sendiri, kita akan melihat dengan jelas dan dapat membantu sesama mengeluarkan selumbar dari mata mereka dengan kerendahan hati. Saudara-saudaraku yang terkasih, pagi hari ini, saudara, Yesus mau mengingatkan kita semua, janganlah dengan mudahnya, saudara, kita menunjuk jari telunjuk kita ke orang lain untuk menghakimi. Tapi kita lupa, saudara, lupa ada 4 jari yang ditujukan ke diri kita. Ini artinya, saudara, hendaklah kita bercermin terlebih dahulu sebelum menghakimi orang lain. Mari, saudara-saudaraku yang terkasih, kita mau mengambil pelajaran melalui Injil hari ini, saudara, di mana pesan utamanya, saudara, adalah larangan bersikap munafik, saudara.
Kita harus mengoreksi dan memperbaiki kesalahan atau dosa diri kita sendiri terlebih dahulu, saudara. Sebelum menilai dan menegur kesalahan orang lain. Jadi, saudara, janganlah dengan mudah kita menghakimi. Ajarilah kami, Tuhan, agar tetap menjadi teladan yang baik dengan tidak mudah menghakimi bagi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleichem.